Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBA, selamat datang di PBA Podcast. Tempatnya pembicaraan berita dan aktualitas yang menarik. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Firmansyah, selaku host pada podcast kali ini dengan tema yaitu tentang latihan dasar kepemimpinan atau LDKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Uhtinia atau sering kita panggil dengan Kak Nia. Nah, dia ini selaku ketupel ya pada acara LDKM ya. Ya, betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah makan belum ini? Belum. Kebetulan belum ya. Kebetulan belum ya. Oh iya. Oke. Lagi sibuk enggak atau apa, ada kesibukan apa? Kesibukannya ya, ini kan mau mendekati pekan KKN. Jadi ya kesibukannya seputar KKN dan teman-temannya lah gitu. Bagus. Persiapan seperti itu. Ya. Mungkin Kak, kesempatan di podcast kali ini kita akan membahas tentang LDKM atau latihan dasar kepemimpinan. Mungkin ada penjelasan sedikit mengenai LDKM ini. Apa sih Kak LDKM ini? Ya, LDKM itu ya, namanya LDKM itu kan latihan dasar kepemimpinan ya. Iya LDKM. Nah, di dalamnya itu kita dilatih untuk bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adaptif, pemimpin yang kreatif, pemimpin yang peduli sosial gitu. Nah, di dalamnya itu kita belajar banyak banget materi-materi yang insya Allah itu sangat penting sebagai seorang pemimpin gitu. Oh iya. Gak cuma pemimpin di suatu organisasi juga, tapi kan pemimpin untuk diri sendiri juga. Nah, mungkin tujuannya itu apa sih Kak? Dengan adanya LDKM ini, tujuannya itu agar apa gitu? Ya, tujuannya salah satunya itu ya sebagai wadah untuk mencetak kader-kader terbaik dari PBA sendiri ya. Bagus sekali ya. Kader pemimpin yang hebat gitu, insya Allah. Oh iya. Mungkin pada saat pelaksanaan kegiatan LDKM ini, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan LDKM ini maupun sebelumnya, atau memang ada tantangan-tantangan? Yang paling saya ingat tantangannya salah satunya tuh untuk waktu pelaksanaan itu ya. Oh, waktu pelaksanaan ya. Mungkin seperti apa waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan itu kita mundur 2 bulan gitu. Oh, mundur 2 bulan ya? Yang awalnya itu kita jadwalkan di bulan Februari, akan tetapi qadarullah ya terlaksananya pada bulan April gitu. Oh iya. Jadi ada kendala ya, Iya, Kak ya? betul. Itu padahal kendala. Sudah di planning dari sebelumnya ya, tapi memang ada kendala yang tidak bisa diganggu gugat ya. Itu yang emang bukan dari di luar batas kemampuan kita emang itu. Oh iya. Mungkin ketika pelaksanaan LDKM itu, apakah ada hal-hal yang menarik atau yang kocak lah begitu, momen kocak saat pelaksanaan LDKM, baik peserta maupun dari panitia sendiri? Ini lebih ke pengalaman saya sendiri ya. Oh iya, pengalaman pada saat sendiri gimana? Pelaksanaan materi persidangan, teknik persidangan tuh ya. Kan kita ada panitia yang menjadi peserta penuh di persidangan gitu kan. Nah, pada saat itu tuh saya bersama teman-teman panitia yang lain tuh kan ikut nimbrung gitu, ikut meramaikan suasana gitu ya. Nah, kocaknya tuh di sini. Saya kan nggak terlalu angkat bicara gitu. Iya. Tiba-tiba dari pimpinan sidangnya menyuruh saya untuk keluar gitu dari persidangan, dari ruang persidangan gitu. Padahal yang sangat banyak berbicara itu teman di sebelah saya. Mungkin pimpinan sidangnya melihatnya diri saya gitu, nggak lihat teman saya. Makanya mungkin bisa sempat gitu, heboh juga, pada ketawa juga teman-teman. Itu sih yang paling saya diusir gitu. Oh iya, padahal selaku ketua pelaksana ya pada saat itu ya. Emang itu, tapi mungkin hilaf lah, mungkin hilaf dari. Biar lebih seru aja. Iya. Mungkin
konsepannya itu seperti apa Kak LDKM yang tahun ini? Apakah ada perbedaan dari tahun sebelumnya atau sama dengan Nah, tahun sebelumnya konsepan acara LDKM ini? untuk konsep acara sendiri tuh kita merubah sedikit, nggak merubah sih, lebih ke menambah sedikit konsepnya gitu. Oh, menambah ya? Ya, karena kalau di tahun lalu tuh nggak ada yang namanya FGD. Oh ya, Nah mungkin bisa di ya FGD itu kan singkatan, mungkin bisa ya diperjelas kan FGD itu. kalau di tahun ini kita mengadakan FGD atau forum grup diskusi Oh, gitu ya. forum grup diskusi ya, ya. Jadi di mana kita harapkan dengan adanya FGD ini teman-teman itu bisa lebih memahami materi yang sudah mereka dapatkan selama masa pemberian materi gitu, Iya. masa pengkaderan. FGD-nya ini konsepnya seperti apakah? Apakah Mm. kan LDKM 2 hari ya LDKM Ya, 2 hari. Mungkin selesai semua materi dua hari tersebut baru FGD atau memang 1 hari langsung FGD selesai penerimaan materi 1 hari kemudian langsung dilanjutkan FGD atau seperti apa? oh enggak, kita setiap selesai materi 1 hari itu Oh kita ada ya, yang namanya FGD. Jadi setiap 1 hari itu langsung ada FGD. Supaya apa? Supaya mereka itu lebih kuat, lebih paham lagi tentang materi yang udah dikasih dari materi awal sampai materi akhir di hari itu gitu. oh iya iya. Kalau misalnya kita mengambil di hari kedua itu kemungkinan besar ada beberapa materi yang mereka masih bingung atau mereka lupa. Kan kalau misalnya di hari yang sama mereka bisa lebih bertanya lagi ke teman-teman atau kepada panitia gitu. Oh iya, masih ingatannya masih kuat Masih kuat begitu kan lah. baru dikasih gitu. Oh iya iya. Tapi di FGD ini apakah semua materi itu di FGD atau hanya beberapa saja atau hanya yang diambil yang penting-penting saja seperti apa itu? Oh, kalau untuk materi yang kita ambil tuh semua, tapi yang bakalan mereka paparin itu dua. Kan kita setiap harinya tuh ada 4, ada 5 ya. Oh, Gitu. empat. Iya ya, 4 materi, ada yang 5 Uh, materi ya. jadi nanti yang dipaparin tuh dua dari materi-materi itu. Oh, berarti 1 hari itu ada 2 materi yang di Ya, FGD. di Ya. FGDI. Mungkin materi-materi yang penting lah. Yang Nah, penting. oh, iya. Mungkin materi apa sih yang Ya, peserta terima pada LDKM tahun ini? Apakah ada perbedaan atau tidak? untuk perbedaan tuh ada ya, karena di tahun lalu itu kita adain manajemen waktu. Nah Ya. di tahun ini kita nggak pakai manajemen waktu, tapi memakai Oh, manajemen keuangan. oh manajemen Ya keuangan ya. salah satunya ada manajemen keuangan. Oh ya, berarti diganti ya Iya materinya. diganti. Tapi di tahun sebelumnya juga itu ada manajemen keuangannya juga atau tidak? Oh tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, berarti Ya. manajemen waktunya dihapus, kemudian Diganti diganti manajemen dengan manajemen keuangan. keuangan. Ya. Nah, mungkin apakah ada eh, kesan atau pesan saat melaksanakan acara LDKM itu? Kesannya itu tuh dari teman-teman sendiri tuh yang peserta terutama ya, mereka Iya. aktif banget kan Oh, selama aktif. forum ya. Iya. Dan teman-teman panitia juga kontribusinya luar biasa, sangat bagus sekali. Oh, berarti Kerjasamanya kerjasamanya mantap ya. ya. Ya, oh ya. Panitia oke, peserta lebih oke gitu. Oh ya. Ya, Kayak alhamdulillah ya. tahun ini berkesan banget, pada tepat waktu juga. Oh iya iya iya. Itu kan bikin semangat banget nih. Tapi kan kita tidak bisa pungkiri dari peserta ini ya, Mm-mm. pasti kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Mm-mm. Mungkin tidak semua itu bisa tepat waktu, pasti kan ada yang molor kan. Ya, Nah, mungkin bagaimana dari Kak Nia ini kan selaku ketua pelaksana ya, mengarahkan anggota-anggotanya ini untuk bisa mengajak para peserta ini agar tepat waktu. ya kalau dari kita sebagai panitia itu ya menjalin komunikasi gitu. Nah, Oh, ya. misal dari pesertanya ada yang belum hadir, nanti dari panitia si korlap membantu untuk membangunkan mereka jika mereka belum bangun. Oh, Terus ya. mengkoordinasikan mereka itu. Oh, Misalnya berarti ada ada yang masih di kamar tuh nanti ya, dipanggilin, ya, ya. didatengin.
Berarti ada si sendiri ya Ya, yang ada untuk mengurus bagian-bagian bagiannya itu ya. biar lebih gampang untuk apa mengkoordinirnya gitu. Ya mungkin ada sisi apa saja kalau bisa tahu saat acara LDKM tahun ini. Kalau untuk tahun itu ada si acara Si acara, konsumsi pertama konsumsi ya, pertama ya, terus korlap, Torlab, humas, Humas, sama PDD gitu. sama PDD ya. Ya. Oh berarti yang untuk mengurusi peserta-peserta ini dari si Korlab ya, Korlap ya, supaya tepat waktu. koordinator lapangan. Iya, Yang apa si korlap juga kan itu bekerja sama sama si acara. bekerja sama. Iya, walaupun semua bekerja sama, tapi kan yang paling krusial itu kan mereka dua si ini gitu. Oh iya iya iya. Acara yang memiliki rundonnya dan korlap yang Yang membantu mengatur oh jalannya gitu. membantu mengatur ya jalannya Iya, acara itu ya. Ada suara tokek ini, iya sangat nggak bagus apa-apa sekali. ini backsound kita. Backsound ya, backsound Iya, pada hari kali ini nih ya. iya Suara ditemani sama tokek, abang nggak tokek tahu ini. itu. Oke, eh kan kalau kita berbicara tentang LDKM ini, banyak sih yang mengira bahwasannya LDKM itu bikin capek lah, Ya, gabut lah, bikin bosen, dan lain-lain. Mungkin bagaimana cara agar peserta itu bisa tidak bosen ya dengan LDKM ini? dengan Mungkin ada LDKM. tips-tips atau apa gitu? Kalau dari panitia sendiri ya kita sudah mengantisipasinya. Nah, kita melakukan apa? Ice breaking gitu. Oh, Di berarti ada Iya, breakingnya ya? Oh iya di iya. tengah-tengah hektiknya materi-materi yang diberikan tuh kita menyelipkan beberapa ice breaking. Iya iya. Biar mereka tuh kembali semangat, nggak terlalu Kembali. sepaneng gitu loh Oh, mukanya gitu. iya. Kalau ditekan materi-materi Iya, terus pasti pasti ya pikirannya nggak udah masuk nggak nanti. masuk ya. Jadi Bakal ada jadi bakal jadi sela-sela ice bosan. breaking ya. Betul. Ya itu kan juga momen-momen di mana peserta itu bisa ketawa bareng ya Iya, maksudnya. jangan Iya cuma iya. diem aja dengerin aja. Itu kan nanti otaknya panas gitu. Kita aja Iya. sebagai panitia juga pasti bosen gitu. Iya. Nggak bisa bercanda-bercanda itu pasti terlalu kaku, terlalu tegang tuh juga nggak bagus. Iya. Makanya kita adain ice breaking biar mereka tuh ada waktu untuk rehat gitu. Di luar jam rehat yang sudah kita buat. Iya. Mungkin peletakan ice breakingnya itu seperti apa? Atau memang habis materi langsung ice breaking atau memang ada rondonya sendiri untuk ice breaking itu? Nah, untuk ice breakingnya sendiri itu sudah ada di rondon. Hmm. Tapi jikalau kita memerlukan ice breaking ya langsung kita isi gitu. Oh Sama ya. sambil menunggu pemateri atau Berarti segala juga macam. lihat sikon dari Iya, peserta betul. juga ya, apakah ini lemes atau Iya, apa. kalau udah mulai lemes, sebelum materi lanjut kita ice breakingin dulu. Mungkin ada ini apa namanya, kan kalau ada peserta-peserta yang ngantuk selain ice breaking apa atau dikasih kopi lah atau apa untuk konsumsinya itu. Kalau untuk konsumsinya ada kopi. Oh iya iya. Supaya nggak Supaya ngantuk nggak ya. ngantuk. Kalau Iya. jajan ada snack-snacknya gitu. Oh iya. Nah, itu juga menjadi salah satu ini ya, mereka biar tidak terlalu 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 fokus. pikirannya Iya. tidak terlalu fokus ya. Maksudnya ya tetap fokus Fokus tapi tapi tidak membuat mereka tuh jenuh dan jenuh pusing dan gitu. bosan ya. Mungkin di acara LDKM ini tahap eh, persiapannya itu apa-apa saja sih sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar tadi yang materi Iya. bilang. Kalau untuk tahapan-tahapan pelaksanaan tuh kita kurang lebih mengadakan 11 kali pertemuan kurang lebih. 11 kali rapat ya. Iya, rapat dan apa persiapan lainnya gitu. Mungkin rapat pertama apa di rapat kedua. Ya, rapat pertama dari pembentukan panitia, Pemilihan panitia pengkonsepan, pengonsepan. RAB, terus apa pematangan materi-materi apa saja yang ingin kita berikan ke adik-adik gitu. Terus perizinan-perizinan, mencari pematerinya yang sangat mumpuni gitu kan. Iya iya. Terus ada pengecekan-pengecekan.
apakah ini sudah sesuai sama yang kita harapkan atau belum sebelum Mengevaluasi ya ya, sebelum acara mengevaluasi. dilaksanakan kan kita harus ngecek dulu Iya, iya, iya. dari setiap sih itu udah siap belum sih, biar pas hari hanya itu kita ya tinggal jalan sesuai rencana, sesuai rundown gitu. Oh, iya, iya. Makanya kita perlu banyak persiapan gitu. Iya. Tahapan-tahapannya tuh banyak banget. Berarti tidak Tidak sembarangan dan tidak sembar sedikit. Ya, dan memang melakukan rapatnya itu juga banyak ya, ya. Persiapannya memang perlu matang perlu juga. mateng, harus banget tuh. Mungkin apa namanya, kepanitiaannya itu seluruh pengurus hima atau hanya dari koor-koornya saja atau seperti apa? Kalau untuk panitianya itu sendiri kita meminta bantuan kepada teman-teman hima semua gitu. Tanpa Semuanya ya, terkecuali. tanpa Ya. terkecuali. Berarti semuanya Semuanya ikut ikut andil andil ya, membantu. membantu. Karena kita sadar kita nggak bisa kalau cuma kita sendiri. Iya, apalagi ini acaranya ya lumayan ya, Lumayan gede. Jadi lumayan. kita butuh bantuan dari teman-teman anggota hima yang lain. Biar acaranya tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Iya, iya. Karena kan semakin banyak yang bantuin gitu kan, semakin banyak yang memberi masukan tuh akan semakin lebih baik gitu. Iya sih. Tapi teman-teman hima juga andil ya dalam Betul. kegiatan ini. Jadi nggak cuma koor-koornya saja yang membantu, tapi para anggota-anggota himanya juga membantu. Membantu. Iya. Iya. Dan alhamdulillah bantuan mereka tuh sangat berguna banget, terutama untuk divisi kita sendiri. Ini yang ngadain dari divisi apa ya? Kebetulan dari divisi PSDM yang Oh, mengadakan LDKM. iya. PSDM bisa di apa? Kepanjangannya PSDM Ya, itu apa sih? pengembangan sumber daya mahasiswa. Oh, penyusunan. Ya, Ya, memang cocok ya untuk cocok kan? ini Ya, ya, kan apa? latihan Proker ya, proker betul, LDKM-nya. betul. Maka untuk mengembangkan. Mengembangkan pola pikir, mengembangkan bakat-bakat Iya, mereka iya. seperti dalam jiwa kepemimpinan gitu. Nah, untuk peserta LDKM ini apakah hanya apa namanya yang baru masuk ke prodi PPA atau mahasiswa baru atau memang mahasiswa lama juga ada? Untuk sasaran utamanya itu sebenarnya untuk teman-teman yang baru gitu ya, teman-teman maba. Tapi berhubung ada teman-teman kita yang emang belum mengikuti LDKM di tahun sebelumnya, itu kita wajibkan untuk ikut di tahun ini. Jadi semua teman-teman PBA tuh insya Allah telah mengikuti LDKM semua. Gitu. Oh iya, Tanpa berarti terkecuali. selain mahasiswa baru, ada juga mahasiswa lama yang memang sebelumnya memiliki kendala tidak mengikuti ya, untuk tetap ikut ya. Ya, dan untuk teman-teman baru juga kan ada beberapa yang berhalangan juga, nanti kita wajibkan di tahun ke depannya itu ya. untuk ikut. Oh, berarti ada juga yang Yang ini ya. ada beberapa teman-teman yang emang berhalangan gitu. Kita juga nggak bisa maksa kalau misalnya mereka tahun ini nggak bisa. Jadi kita kasih opsi buat mereka tahun depan tuh wajib mengikutinya. Oh iya, iya. Karena emang LDKM ini kan kaderisasi lanjutan di prodi kita gitu. Oh, kompetisi Iya, lanjutan. setelah ukhuwah untuk teman-teman mahasiswa yang baru. Nah, mungkin ada apa namanya pesan atau apa ya? Ya mungkin ada pesan lah, mungkin ada pesan untuk peserta LDKM selanjutnya mungkin apa dari ketua yang diharapkan. Yang diharapkan ya untuk teman-teman selanjutnya yang akan mengikuti LDKM tuh ikutin aja semua yang udah ditentuin panitia. Insya Allah tuh semuanya itu bermanfaat dan berguna untuk kalian di masa depan. Oh iya, iya. Walaupun kelihatannya membosankan, tapi percayalah itu suatu saat kalian bakalan, wah ternyata materi ini gunanya tuh di sini ya, kepakainya pas saat ini ya gitu. Oh iya. Walaupun pas awal-awalnya kayak bosan banget sih, apa sih ini gak guna banget, nah insya Allah di kemudian hari itu pasti berguna gitu. Oh iya, ya. Memang kalau apa namanya kita belajar itu ketika masih kita waktu belajar itu kita belum tahu kegunaannya ini apa sih, mungkin gitu ya.
pikirannya masih ngapain sih harus Iya, kayak gini, harus kapan kayak gini, iya. kayak gini Padahal kayak gitu. untuk kedepannya itu sangat Sangat berguna ya berguna bagi kita ya, banget. bagi kehidupan kita pribadi. Gak cuman kita mimpin buat orang lain, tapi buat diri sendiri tuh berguna banget. Gitu. Iya, Sebelum mimpin orang lain kan kita mimpin diri kita sendiri. iya, iya, Betul iya. ya. Makanya latihan ini tuh kita adain supaya kita tuh siap gitu menjalankan kehidupan selanjutnya, maksudnya lebih siap buat menghadapi tantangan-tantangan di luar sana. Kan sekarang kita masih belajar gitu. Iya, masih Nanti belajar pas kita. pengaplikasiannya pas kita udah lulus gitu, udah nggak di tahap sedang menuntut ilmu. Itu kan baru kepake. Oh iya, kemarin tuh diajarin kakaknya kayak gini ternyata dipakainya pas lagi ada masalah ini gitu. Iya. Tapi kalau dari Kak Nia ini ya selaku panitia pelaksana, Mm-mm. mungkin feedbacknya setelah mereka para peserta ini mengikuti LDKM apa ya? Mungkin Kak Nia bisa lihat atau mereka lebih aktif atau seperti apa? Ya untuk feedback dari pesertanya sendiri tuh ya mereka lebih aktif gitu ya di setiap materinya, lebih banyak bertanya, lebih banyak menanggapi gitu, lebih banyak sharing. Iya, iya. Jadi kayak apa, euforianya tuh kerasa gitu, hidup gitu. Mungkin ini bisa menjadi cikal bakal ya Iya, untuk untuk pemimpin pemimpin-pemimpin selanjutnya. yang lebih adaptif, kreatif, sama peduli sosial gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya, mungkin dari tadi kita ini belum minum ya. Oh iya, Minum dulu biar boleh boleh. ini Emang agak minum seret dulu. ya. Iya, agak seret ini. Wah, Alhamdulillah. disponsori oleh Avia ini. Boleh. Ini kita sudah tidak terasa ya, ini Oh sudah di iya, penghujung acara kita ya, iya. acara podcast kali ini. Mungkin ada kata-kata untuk para pendengar atau penutup lah, Iya. closingan untuk para pendengar podcast kita kali ini. Ya, buat teman-teman yang di rumah, terima kasih telah menonton kita dari awal sampai akhir. Kita berterima kasih telah mendengarkan pengalaman kita, terus cerita-cerita menarik dari kita gitu. Kita harap semoga dengan adanya podcast ini kita bisa berbagi informasi yang menarik, pengalaman yang berkesan dan bermanfaat gitu. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih ya Ya, kepada narasumber kali ini, yaitu Kak Nia yang sudah mau berkesempatan hadir, sudah memberikan pengalaman-pengalaman terkait acara LDKM tadi, dan beliau ini selaku ketua pelaksananya juga, ya. jadi paham betul tentang kegiatan LDKM di tahun ini ya. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.